Aduh, abdi mah menangis sering Ustaz naon. Waktu muda banyak ditolak cinta saya. Aduh, saya sedih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa azbaihi wa ansarihi wa junudihi wa man da'a bida'watihi ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا على القرآن قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري قرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفتوا إليه فإذا عيناه تذرفان متفق عليه صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم أما بعد. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Alhamdulillah kita bisa hadir di dalam acara rutin hari Sabtu pagi ini, kajian Riyadhus Shalihin yang sudah memasuki kita ke bab tentang keutamaan menangis karena takut dan rindu pada Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya itu adalah memadukan antara harap ya dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sampaikan di beberapa kesempatan yang lalu. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan dalam kesempatan ini, kita akan menambahkan sesuatu kekuatan dari apa yang menjadi harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa istiqomah dalam keimanan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Mengilas baliki atau mengulas sedikit tentang bab yang kemarin, tentang memadukan antara takut dengan harapan pada Allah Subhanahu wa taala, yang kita muncul dalam dalam kehidupan itu sesuatu yang proporsional ya. Proporsional, tidak ekstrim, tidak berlebihan memandang sesuatu fenomena terhadap sesuatu yang terjadi di kehidupan kita. Dalam hal ini juga jangan sampai kemudian kita tanpa ada keilmuan yang menyebabkan dasar pemikiran ini itu tidak berdasar, tidak kuat, tidak kokoh di dalam sebuah tindakan. Karena ketika kita melihat sesuatu fenomena yang mungkin akan muncul di hadapan kita dan seringkali akan terjadi, maka kita harus mengacu dengan sebuah referensi atau sebuah kedudukan dalil yang kokoh. Nah, kemarin Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa yang pertama yang harus kita sampaikan, kita pahami itu di dunia ini tidak ada yang merasa aman dengan apa? Dengan azab Allah Subhanahu wa taala, siksaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini yang harus kita mengingatkan diri kita, jangan sampai kita tergelincir di jalan yang memang dilarang oleh Allah untuk ditempuh. Makanya kita meminta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Sampai kemarin disampaikan, fala ya'manu makrallahi ila qaumul khasirun.
Tiada yang merasa aman dari siksa Allah kecuali orang-orang yang merugi. Nah, para nabi sekalipun tidak ada yang merasa aman. Merasa aman dalam hal ini, dia terus beribadah. Sampai tadi dibaca di Muqaddimah, Rasulullah itu menangis. Yang ketika itu Abdullah bin Mas'ud diminta untuk membacakan surat, kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, bukankah Al-Quran turun pada engkau? Iya, tetapi aku ingin mendengarkan bacaan oleh orang lain. Ketika dibacakan Quran surat An-Nisa yang tadi disampaikan, sampai kalau bahasanya, dan satu saat nanti aku akan kumpulkan, itu bahasanya umatnya sebagai apa? Saksi kamu terhadap mereka itu semua. Itu Rasulullah menyampaikan, waktu berhenti, sudah cukup sampai di sini. Dan kemudian ketika Abdullah bin Mas'ud melihat itu, muka Rasulullah air mata bercucuran karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takut seorang nabi yang lebih tahu terhadap kondisi siksaan Allah, bagaimana neraka jahanam itu, bagaimana siksaan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Rasulullah sampaikan kepada kita untuk berhati-hati. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini. Kecuali orang-orang apa yang kemudian tidak takut? Inilah yang kemudian yang dimunculkan di ayat kemarin, innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirin. Sesungguhnya tiada terputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Mereka-mereka itu melakukan hal yang seolah-olah tidak ada siksaan. Di komunis itu adalah tidak percaya terhadap hari berbangkit. Nggak percaya dengan Allah. Jadi dia apa? Ya eksplorasi aja hawa nafsunya di dunia ini. Atau orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, dia apa? Tidak sama Allah. Maka dia tidak akan berpikir bahwa bagaimana nanti hidup di masa yang akan datang, pertanggungjawaban di akhirat, karena dia tidak berpikir untuk itu. Dan yang demikian itu adalah karena apa? Kekafirannya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang langit ini apa? Yang sangat menyedihkan di kalangan kaum muslimin, ada yang tersentuh dengan itu. Padahal kaum muslimin itu kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW untuk mengetahui ini. Maka gunanya kenapa berdakwah? Tadi disampaikan di Muqaddimah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya adanya sebuah penyeruan pada orang-orang yang seperti ini, termasuk pada orang kafir, agar mereka selamat bersama-sama untuk kita bisa memasuki surga yang Allah berikan kepada kita, insya Allah, dengan harapan bahwa apa yang diperintahkan pada Allah di sekarang dilaksanakan, dan harapannya itu kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kemudian bagaimana kemarin disampaikan juga tentang fakta di lapangan nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala yauma tabyadu wujuhu wa taswadu wujuh. Ada dua wajah, yang satu berseri-seri, yang satu bermuka masam, atau yang satu dalam kondisi kekecewaan. Yang kemudian ini disampaikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, aku itu benar adanya. Benar siksaan itu. Makanya dalam sebuah sampaian hadis, al-jannatul haq, an-narul haq, itu adalah apa? Itu dijelaskan bahwa jannah itu benar, juga neraka itu benar. Nah, dengan dua kondisi, makanya digambarkan satu, wujuhu yauma idin musfirah di ayat yang lain. Mukanya sampai berseri, dan qaul dhahikatu mustabsirah, dan bertertawa senang dengan melihat keadaan padang mahsyar itu, karena dia sudah tidak merasakan lagi kesedihan, kepedihan, keletihan, kelelahan, dan hal-hal yang seperti itu sewaktu di dunia. Dan perjalanan panjang menuju akhirat, tatkala menunggu di barzakh, itu adalah dia sudah terbuka ruang untuk menikmati janji Allah Subhanahu wa taala yang sampai disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Fussilat ayat ke-30, wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan informasikanlah kepada mereka yang tadi mengharap ridho Allah, juga takut pada Allah, memadukan ini dalam ketaatan kepada Allah, maka yang kemudian wa absiru, dan sampaikanlah pada mereka itu semua. Ruhnya itu adalah wawul jamaah. Jamaah itu disampaikan pada banyak orang.
wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, tentang surga yang pernah aku janjikan ketika kamu masih di dunia itu. Jadi wujuhu yauma itu musfirah, dia itu senang dengan kondisi itu. Dan mereka yang tadi disampaikan oleh Allah, yauma yabtadu wujuhu wa taswadu wujuh, dan ada di akhir ini adalah muka yang muram, kusam, menyesal, dan kemudian sangat menyedihkan, dan kemudian di situ tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala lagi, karena Allah sudah memberikan berbagai keringanan, kemudahan, kesempatan, pintu taubat terbuka di mana? Di dunia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang berbahagia, manfaatkan waktu ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu pun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang apa yang disampaikan tadi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang dua kondisi, yaitu adalah rahmat Allah dengan siksanya. Wa qala ta'ala inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Bayangkan, sesungguhnya Rabbmu amat cepat siksanya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika siksaan kepada siapa? Orang-orang kafir tadi yang sudah diingatkan, oleh para duat, oleh para dai, oleh para ulama tentang ayo taat kepada Allah, ayo kembali kepada Islam, ayo kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka menolak. Tidak, saya tidak akan mau mentaati Allah, saya akan mengeksploitasi diri saya, nafsu saya untuk memanfaatkan kehidupan ini di dunia karena dia yakini bahwa akhirat itu tidak ada. Ketika terbelalak mukanya nanti, ketika di mana? Di padang mahsyar ataupun dalam kematian dia, baru dia merasakan kesedihan yang mendalam, mirip dengan Fir'aun. Sampai-sampai itu Fir'aun masuk surga, itu adalah apa? Bagaikan unta masuk ke lubang jarum. Kira-kira menurut kita bagaimana tuh? Tak mungkin tuh. Dan demikian, kemudian kita mengambil sebuah peran ini di dalam kehidupan ini, di mana kita bisa memilih mana yang akan kita tempuh, muka muram atau muka berseri. Muka muram boleh sekarang, tinggalkan sholat, tinggalkan saum, tinggalkan zakat, semua perintah Allah tak usah dilakukan, baru nanti akan terasa muka suram itu. Tapi kalau ingin muka berseri-seri, jalankan perintah Allah, sholatnya, saumnya, zakatnya, hajinya, dan hal-hal lain yang kemudian bermanfaat bagi kehidupan. Karena sebaik-baik manusia manfaat bagi orang lain atau yang lain. Nah, dengan kemarin demikian, lalu Allah berikan detailnya sekarang. Wa qala ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Dah, sesudah diproses, sesudah diadili, maka innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar ada dalam surga yang penuh kenikmatan. Itu yang kemudian dibawa, salat kita, saum kita, zakat kita, itu dihitung, lalu kemudian bisa jadi itu semua tidak seimbang dengan kenikmatan, tapi Allah memberikan rahmatnya pada mereka ini semua, dan kemudian mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Innal abrara lafi na'im, yang kemudian dimasukkan pada surga yang penuh kenikmatan. Tapi mereka yang menolak, mereka yang membangkang, mereka yang melawan, bahkan memerangi Allah dengan cara gimana memerangi Allah? Dengan cara menghancurkan orang-orang atau merusak atau menghambat orang-orang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adanya memerangi. Wa innal fujjara lafi jahim, dimasukkanlah mereka ke dalam neraka jahanam bagi mereka-mereka yang berdurhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Teriak-teriak. Jangan pun begitu, waktu dia di kuburan saja ditanya munkar nakir, ketika dibangunkan dia langsung kaget, di mana ini? Siapa kamu ini? Di mana saudara saya ini? Dalam kengerian, jangan kemudian ada kegalauan, dalam kesepian datang orang-orang yang kemudian membawa gada, membawa sesuatu yang sangat mengerikan. Yang dalam kesendirian yang dia katakan, saya orang yang paling kuat, saya orang yang paling kaya, saya orang yang paling berpengaruh. Di depan malaikat, munkar nakir itu tidak ada apa-apanya. Teriak seteriak-teriaknya, boleh dia teriak kalau aja
itu teriakan ahlul kubur itu dengan siksaannya, maka orang bisa mendengar dan bisa pingsan itu teriakannya itu. Nah, daripada terjadi itu, lebih baik kemudian tadi taat pada Allah, dan mereka-mereka itu akan didampingi dengan amal-amal solehnya. Ya, kemudian disampaikan di sini, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kenikmatan surgawi. Wa qala ta'ala, fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hawiyah. Narun hamiyah. Dikatakan di sini bagaimana siksaan dan bagaimana kenikmatan yang tadi disampaikan, kemudian di sini diungkapkan. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Ketika dia ditimbang di mizan, lalu kemudian dia lolos karena banyak kebaikannya, bertimbangan kebaikannya, maka dia mendapatkan bahasanya tiket. Tiket apa? Tiket untuk melewati sirat, dan sirat itu dilewati, dan sirat ketika dilewati al-jannatun na'im, jannah yang penuh kenikmatan, itulah yang dituju oleh dia. Sampai kemudian apa di sini? Ada dalam kehidupan yang memuaskan. Tadi dibaca oleh imam ketika subuh dikatakan, innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang beriman yang kemudian melaksanakan amal-amal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mendapatkan tempat yang sangat memuaskan lah, tempat baik, tempat yang kemudian apa, yang dinikmati dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan kemudian di sini tempat itu, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala munculkan di ayat itu pun kata-kata mereka dan Allah, radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasya rabbah. Artinya mereka puas, Allah pun puas. Bayangkan. Yang digambarkan di sini, fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Timbangan yang besar, puaslah mereka terhadap apa? Mendapatkan kenikmatan-kenikmatan itu. Bapak-bapak yang saya muliakan, nggak ada kenikmatan yang lebih daripada itu. Bahasanya dulu kalau seseorang itu adalah lolos dalam sebuah seleksi, diterima dengan berbagai penerimaan dan berbagai fasilitasnya, bahkan itu hal-hal yang lain yang diberikan, itu adalah hanya sementara, ketika ini tidak pernah akan turun. Kalau seleksi itu bekerja, seperti saudara kita ada pensiunan, di sini tidak ada pensiun lagi. Di sini adalah apa? Khalidina biha abada. Bayangkan, maka oleh karena itu manfaatkan kita ketika di dunia ini, ajak diri kita, keluarga dan masyarakat di dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Mudah-mudahan dengan gambaran seperti ini, fa'amaman sakulat mawazinu. Harapan itu, mawazinu. Kenapa? Ketika timbangan yang berat itulah yang kemudian kita, makanya ketika kita bicara semoga amal yang kita lakukan ini memberatkan timbangan kita di yaumil hisab kelak, insya Allah. Mungkin barangkali kita melakukan hal ini dengan berbagai hal-hal yang lainnya, semua akan dicatat. Dengan kita berangkat ke masjidnya, lalu kemudian sabar berdoa, berzikir di masjid, lalu kemudian ada kajian rutin ini, lalu kemudian itu adalah nilai itikaf, mendengarkan berapa banyak kebaikan-kebaikan yang didapatkan dari orang-orang seperti ini. Baru nanti ketika di padang mahsyar mengatakan dohikatu mustabsiro, terbahak-bahak dia mendapatkan berita ini. Kenapa Ustaz terbahak-terbahak? Apakah tidak ada kata ini? Bahasanya begitu kok. Wujuhu yauma idin musfirah dohikatu tertawa dia. Tertawa itu apa? Saking gembiranya. Saking gembiranya dia mendapatkan surga dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di ayat ini berikutnya, wa amma man khafat mawazinu wa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ketika timbangannya itu ringan di sini, dan adapun orang-orang yang ringan timbangannya, timbangan kebaikannya, berarti apa? Belalai timbangan itu adalah ke sebelah kiri, maka mereka diungkapkan di sini timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ringan timbangan kebaikannya berarti timbangan kesalahannya yang banyak, maka di sini mereka digiring ke neraka jahanam yang dikatakan di sini
Wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Neraka hawiyah. Tahukah kamu apa itu neraka hawiyah itu? Yaitu adalah apa? Narun hamiyah. Yaitu api yang sangat panas yang kemudian membakarnya, bayangkan. Dibakar, gosong, hidup lagi, dibakar lagi, gosong. Nggak ada nyamannya, nggak ada tenangnya, nggak ada sesuatu yang menyebabkan ketentraman. Yang ada adalah kekacauan, kehinaan, kesedihan, kepedihan, kesakitan yang terus-menerus dirasakan. Dan wallahu alam itu sampai dikatakan satu harinya di akhirat, satu adalah sampai dikatakan juga ada yang mengatakan 1000 tahun di dunia. Bayangkan berapa lama orang itu tadi. Dan kalau seandainya sekian, tapi Masya Allah, maka oleh karena itu dikatakan berapa lama kita ada di surga, khalidina fiha abada, tak ada batasnya, insya Allah. Nah, dari gambaran ini memadukan tadi antara takut dengan harap pada Allah Subhanahu wa taala yang kemudian disampaikan di sini. Sampai Rasulullah menyampaikan di sini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamul mu'minun ma 'indallahi minal qu'udi min uqubati fa ati ma'ahi bi jannatihi ahadun walau ya'lamul kafir ma 'indallahi minar rahmah fa ma qanata min rahmatihi ahadun. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seandainya orang mukmin mengetahui siksaan yang disediakan Allah niscaya tidak ada seorang pun yang berharap masuk surga. Dan seandainya orang kafir mengetahui rahmat yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak ada seorang pun yang putus asa dari rahmatnya. Saking takutnya, ketika siksaan Allah saking takutnya daripada ya Allah saya sampai apa? Jangan sampai, karena apa? Nggak banding dirinya dengan surga, dengan ketakutan ini. Maka Umar bin Khattab senang berbilang, ya Rob, ke anaknya dulu, wahai Abdullah, jangan kau pangku untuk kepala saya ini. Simpan kepala saya sesudah dia ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah dan pada kematiannya. Biarkanlah kepala saya itu ada di tanah atau di pasir ini. Dan biarkan darah ini mengalir. Dan saya berharap Allah Subhanahu wa ta'ala mengasihi diri saya. Dan saya berpikir masa-masa lalu begitu banyak dosa yang saya lakukan. Dan belum kecil sesuatu amal yang aku lakukan. Ini bahasa-bahasa orang-orang soleh. Lalu apa? Aku ingin sekalipun kalau seandainya semua amalku dengan kesalahanku impas sajalah. Bapak bisa gambarkan nggak? Seorang Umar bin Khattab sebelumnya disampaikan surganya sudah ada, lalu kemudian apa-apa bidadarinya sudah terlihat. Siapa yang ngomong? Rasulullah SAW ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Melihat surganya kok. Itu surga siapa? Surga Umar. Itu bidadarinya. Bahkan bidadari yang diminta Umar itu berdoa, ya Allah, aku minta bidadari dengan tipe kayak ini. Udah ada. Bayangkan. Umar bin Khattab, tapi ketika dia mau meninggal, wahai Abdullah pada anaknya, biarkanlah kepala saya itu tidur atau tergeletak di pasir ini. Saya berharap Allah Subhanahu wa taala kasihan kepada saya, dan saya juga berharap mudah-mudahan antara kesalahan kebaikan yang aku lakukan impas aja sehingga zero kami ini. Bayangkan, karena kekhawatiran siksaan Allah, jadi merasa malu meminta surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sisi lain dia apa? Mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang itulah kenyataannya. Masuk surga seseorang itu karena bukan amalnya. Amal itu mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu Umar bin Khattab minta biarkan Allah kasihan kepada saya. Artinya mengharap kepada Allah dengan rahmatnya itu. Nah, dengan demikian tadi digambarkan. Bagaimana dengan orang yang kemudian surga yang penuh kenikmatan itu, orang kafir yang sekarang, yang kemudian tadi orang-orang munafik dan sebagainya, dia akan bangkit semangatnya, tidak akan pernah putus asa. Dia akan kembali pada Allah sebagaimana pembunuh yang kemudian 100 orang tetap dia mendapatkan ini harapan kepada Allah untuk diterima taubatnya. Jadi kenapa gunanya dakwah ini?
Kenapa menyampaikan ini? Jangan sampai kita ditanya nanti, misalnya Agus, apakah kamu sudah menyampaikan tentang ini kepada dirimu? Dirinya mengingatkan diri saya. Ya kenapa menyampaikan ke saya? Dia mengingatkan lagi ke keluarga, ke masyarakat. Ketika ini sudah disampaikan, nggak ada lagi alasan orang untuk tidak menerima. Tidak alasan orang untuk berargumentatif di hadapan Allah. Apakah sudah ada penyeruan kepada engkau? Sudah ya Allah. Lalu apa yang kau lakukan? Saya sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami tolak. Ada lagi orang beriman. Apakah tersampaikan? Tidak. Apa yang kamu lakukan? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat dengan itu. Nah itu guna. Kita itu mengajak bersama-sama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan dasarnya seperti kayak gini. Ini cerita Umar bin Khattab menyangkut kenapa kok ada sekilas kata-katanya apa? Seandainya seorang mukmin mengetahui siksaan yang disediakan oleh Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang berhak masuk surga. Gimana ini ada kontradiktif? Tidak kontradiktif karena adalah kemampuan dia, malu dia, kekhawatiran dia. Dengan siksaan yang pedih ini, udah aja sampai impas aja. Supaya apa? Supaya saya malu dengan bagaimana apa yang kemudian diharapkan. Tapi tentunya Allah membuka ruang ini, harapan itu. Ya. Dan ketika ada siksaan pedih, lalu kemudian melihat juga adalah surga, maka orang semangat melakukan itu. Sampai-sampai bahasanya adalah orang yang berbuat dosa sekalipun masih ada ruang untuk merenggut nikmat itu nanti, dan oleh karena itu dia berbuat taubat, melakukan taubatan nasuh. Bapak-bapak yang saya muliakan, di ayat berikut, di hadis berikutnya dikatakan, wa an Abi Sa'idin Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wudi'atil janazatu wahtamalaha rijalun 'ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghairu salihatin qalat ya aulaha aina tadhhabuna biha yasma'u sautaha kullu syai'in illa al-insan walau sami'tu sa'iqa. Rawahu Bukhari. Ini yang saya sampaikan tadi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila jenazah itu diangkat di atas bahu dan dibawa oleh orang-orang yang memikulnya, maka bila jenazah itu baik, niscaya berkata dengan ucapan qaddimuni, cepat. Berangkatkan aku. Mirip Umar bin Khattab. Jikalau nanti aku meninggal, lalu engkau membawa aku itu di atas panggul kalian, bahu kalian, jangan ada yang berjalan biasa, setengah lari. Aku inginkan segera kemudian bertemu dengan Rabbku, dengan utusan Rabbku. Jikalau aku adalah orang yang tidak diterima amalnya, maka kamu akan menghindari dengan bau bangkai diriku dan kejijian apa yang aku miliki. Tetapi jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada komentar, bayangkan ya, bayangkan harapan itu, tidak ada komentar, aku jamin surga. Tidak, walaupun udah dijamin surga. Apa komentar Umar? Jikalau aku diterima kebaikan-kebaikanku, rahmat Allah memberikan padaku apa yang dilakukan, aku ingin merasakan kenikmatan alam barzah itu. Sampai dikatakan, qaddimuni, cepat. Wa in kanat ghairu salihatin qalat, ya aulaha aina tadhhabuna biha. Lalu kemudian, dan bila jenazah tidak baik, maka berkata, aduh celakanya, mau di mana aku ini? Mau dibawa kemana aku ini? Dia tahu di depan itu ada siksaan kubur, yang kemudian dia apa? Dibawa, ditandu, tidak ada kekuatan, teriak-teriak. Meneriak kata-kata dengan katakan, ya wailaha aina tadhhabuna biha. Mau dibawa kemana? Makanya dulu waktu saya kecil, kalau naik mau sholat subuh sama orang tua diingatkan ke masjid, kadang-kadang saya itu adalah ngeragu di tengah jalan, karena dia dulu ada radio. Radio itu adalah dulu pakai orang-orang tertentu suka dengar dari Jawa Barat, itu adalah siksa kubur. Dan katanya, hari di mana kamu dicabut nyawa kamu, lalu kemudian dimasukkan ke dalam kubur itu, datanglah munkar nakir, lalu dia dibangunkan. Di mana ini? Ada apa ini? Mau di mana kemana aku? Kan ketika man rabbuka, apa itu? Maka teriak-teriaklah itu.
Dulu saya pernah dengar itu, sampai khawatir ke masjid itu. Hanya orang tua mendorong, kamu berangkat ke masjid. Justru dengan berangkat ke masjid, kamu bisa-bisa menyelesaikan dan harapannya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kemudian digambarkan oleh kemudian Rasulullah SAW katakan kata-kata aina tadhhabun. Mau di mana mau dibawa kemana saya ini? Kecelakaan terbayang karena apa? Biasanya dengan apa yang dia berbuat dosa itu dia akan khawatir. Coba jangan pun di barzah, baru di dunia aja diadili kalau berdosa tetap. Itu ada orang yang memutarbalikkan fakta di pengadilan, saksi palsu, pemfitnahan dan sebagainya. Nanti menangis adalah apa? Teriak-teriak sampai dikatakan di sini. Yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan walau sami'tu sa'iqan. Dikatakan di sini segala sesuatu akan terdengar suara jenazah itu kecuali itu manusia. Seandainya manusia mendengarnya niscaya ia pingsanlah dia. Itu ketika ada jenazah yang teriak-teriak itu namanya itu adalah binatang-binatang ngedenger tuh. Jadi kalau seandainya binatang curing hak, Pak, apalagi gagarapakan, tahu gagarapakan? Gagarapakan. Lari misalnya ada jenazah, lari tuh. Misalnya kucing lari, hayam gagaraprak misalnya. Yang lain-lain itu eta tanda eta teriak-teriak tuh jenazah tuh. Kenapa? Karena takut dia dengan siksaan. Ini apa barzah? Dia merasa bagaimana, kebayang bagaimana nanti akan ditanya. Dan kemudian apa? Ketika manusia tiba, pasti itu yang manggul itu apa? Lari semuanya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan manusia tidak mendengarnya. Kalau manusia mendengarnya itu yang memanggul sama kemudian yang antar paringsan itu Pak semuanya Pak. Karena takut sakit, teriaknya itu ngeri banget. Teriak, jangan bahasanya, jangan saya dibawa kemana, jangan, karena ini adalah merupakan pertanggungjawaban saya. Pak, teriak-teriak kayak gini, mumpung masih belum terjadi, sampai kemudian itu terjadi, yasma'u sautaha kullu syai'in ilal insan, walau sami'hu masih ma'ahu sa'iqan, pingsan dia, mari kita masih ada kesempatan. Respon ketaatan pada Allah sebagaimana tadi dibaca di dalam sholat. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Jika engkau diseru oleh Allah sama Rasulnya, idza da'akum lima yuhyikum, untuk kebaikan, maka responlah kebaikan itu. Ada namanya adalah apa? Ada ini apa? Bahasanya adalah untukan apa? Ruhul istijabah. Ruhul istijabah itu apa? Kata-kata ya ayyuhalladzina amanu stajibu, diseru maka ada ruhul istijabah, sikap responsif terhadap ajakan Allah sama Rasulnya. Gimana Ustaz kemudian ini implementasinya? Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Lalu dia berangkatlah dia ke masjid. Dan dikatakan hayya 'alal falah, itu dikatakan kamu mendapat kemenangan nanti ketika kebahagiaan nanti. Jangan hayya 'alas shalah kita langsung kemudian apa? Ngapain ngajak-ngajak itu, bahkan anti dengan azan. Tidak suasana, tidak nyaman dengan azan itu. Tidak enak dengan azan itu. Bahkan tolong hentikan itu azan itu. Tolong tidak dibesar-besarkan itu mic-nya, speakernya. Karena apa? Saya panas dengan azan itu. Karena tanda indikator bahwa orang tersebut adalah sudah dikategorikan nanti kalau tidak kembali kepada taubatan nasuha. Kalau ada yang menyuruh kebaikan-kebaikan, sangatnya itu panas, bawaannya tidak senang, bawaannya marah, karena mereka sudah dikunci summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Tetapi ini masih ada saatnya, napas kita masih ada, manfaatkan itu. Jangan sampai yasma'u sautaha kullu syai'in ilal insan. Jangan sampai kita didengar oleh binatang lari ketika kemudian jenazah itu adalah kita diusung itu. Na'udzubillah min dzalik. Mumpung masih ada kesempatan, napas masih ada, kesempatan masih ada, manfaatkan dengan ketaatan pada Allah semampu kita, mastata'tu. Mungkin ada orang lebih taat, kita semampu kita. Allah tidak akan membebani semampai kemampuannya. Kemudian dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi minimal yang standar. Salat wajib 5 waktu jangan ditinggalkan oleh kita. Karena itu adalah merupakan timbangan yang pertanyaannya itu adalah awal di pertama kali ketika dihisab itu.
saum Ramadannya, zakatnya, yang keyakinan kita kepada Allah tentang keesaan, tidak kesyirikan, maka saya katakan tadi, bapak-bapak yang ada di sini tidak boleh bermain dengan kesyirikan, tidak percaya pada Allah atau percaya pada jimat, percaya pada hal-hal yang menyebabkan kesyirikan pada Allah. Jauhkan itu semua, karena syarat untuk mendapatkan kenikmatan surgawi itu adalah itu. Tapi Ustadz, kalau seandainya itu tauhidnya ini dimiliki, tapi kesalahan, kalaupun kesalahan ini mudah-mudahan Allah tadi memberikan maaf tadi, Ghafur Rahim, dengan tadi para sahabat kita. Makanya sekarang bersahabatlah dengan semua orang. Jangan sampai kita saling membenci, kita saling memusuhi, diajak dengan ketaatan, karena perbedaan-perbedaan yang lainnya. Diingatkan kita nanti saling membutuhkan, Pak. Berbanyaklah teman-teman di dunia ini dalam ketaatan, karena nanti saling menolong kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolongan dengan ketakwaan itu karena nanti. Saya di sini, ya bapak-bapak, Pak Haji, ketemu ya Pak, mirip di dunia ketika kita akan sering memberikan kebaikan, lalu orang itu memberikan respon kebaikan. Di suatu saat kita di dalam sebuah perjalanan, kita tidak memiliki sesuatu, untuk orang memberikan sesuatu itu, kita perlu. Di dalam suatu lapangan, coba ketika wukuf Arafah, hanya sekarang mau udah besar sekali, berbagai pihak, berbagai sumber makanan diberikan. Bayangkan ketika dulu orang itu apa? Terbatas bawa air, terbatas makanan. Ketika orang memberikan makanan, Masya Allah. Nah, kita perlu ada bantuan itu, tapi bantuan yang kita inginkan di padang mahsyar tidak ada bantuan lagi. Bantuan daripada satu didapatkan dengan izin Allah melalui apa? Syafaat Nabi Muhammad SAW. Kedua adalah saudara-saudara kita. Nggak mungkin kalau orang kafir membantu siapa? Saudara seiman. Makanya insya Allah. Dari apa? Nggak ada itu yang namanya perbedaan ormas. Yang ada adalah nanti adalah apa? Mereka yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Toh ayatnya adanya kayak gitu. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Wa amilus solihat tidak ada disebutkan innalladzina amanu minal Muhammadiyah. Innalladzina amanu minal Persis. Innal malina minal apa? NU. Enggak ada dari golongan NU, yang ada innalladzina amanu wa amilus solihat. Kata tadi, yang beramal soleh di kalangan Muhammadiyah, di kalangan NU, di kalangan Persis, di kalangan yang kemudian Al-Irsyad, dan ormas-ormas Islam yang lain yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kita ingin saling tolong di sana. Makanya banyaklah kita untuk pergaulan gitu. Jangan membetaskan itu, kalau bukan seormas dengan saya, itu adalah tidak seikhwan dengan saya. Masya Allah. Dan apalagi kan kalau tidak memilih dalam konteks nanti pemilu, partai ini masuk neraka tuh mereka. Na'udzubillahi min dalik, itu sampai kayak begitu. Nah, di ayat berikut, di hadis berikut yang terakhir di bab ini, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syirakin na'lih wan naru mislu dzalik. Ulul Bukhari. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, surga itu sangat dekat kepada salah seorang di antara kamu sekalian melebihi dekatnya tali sepatunya dan lebih ke neraka. Artinya apa? Kamu itu, kita sekarang bisa berbuat apa yang dilakukan. Contoh, kita duduk sini bisa berdoa, artinya ahlul jannah. Dan bisa caci maki, ahlul nar, bagi menfitnah. Ini di depan komputer saya bisa mengatakan, langsung sharing adalah apa? Kerjaan ahlun nar, memfitnah orang, segala sesuatu, bikin di berbagai aplikasi yang diberikan, yang ada di internet, yang kemudian orang membelikan, apakah Facebook, WhatsApp, Instagram, ini kemudian ada Twitter, berikan, semuanya diberikan. Kemudian persahabatannya dia sampai ribuan orang, 1000 itu pula dia memfitnah, 1000 itu juga adalah dosa yang akan dikali lipatkan. Tapi ketika kebaikan yang kemudian apa? Mengajak orang ketaatan. 1000 orang dapat informasi. 1000 orang dapat informasi di berbagai tadi aplikasi yang disediakan, platform yang disediakan di internet ini, maka itu akan dapatkan. Kenapa orang muazin itu mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan ketika muazin terus-terusan dilakukan, Allah berikan kebaikan yang berlimpah. Kenapa? Karena berapa banyak orang mendengarkan azan itu, lalu dia kembali kepada Allah untuk sholat. Itu mendapatkan pahala dari azan itu. Jadi sebanyak dia itu azan, sedengar
mendengar radius mana dan berapa banyak, itu azan muazin itu mendapatkan pahala karena pengajakan. Itu seandainya. Makanya jangan coba-coba kita melakukan hal tadi. Maksiat berkepanjangan akan dilakukan. Ustaz, gimana kalau wean heureuy Ustaz? Menyampaikan bagaimana cara sesuatu yang kemudian heureuy tapi mendekati pornografi, porno misalnya. Selagi itu tidak dihapusi lagi, itu kemudian itu itu adalah kesalahan. Dosa akan terus mengalir. Makanya jangan menggunakan sesuatu yang menyebabkan menjadi dosa, misalnya memberikan konten di internet. Sesuatu selain fitnah tadi adalah pornografi misalnya. Kirimlah gambar-gambar yang tidak senonoh. Orang melihat, ketika setiap orang melihat dosanya, mirip dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika bahas ini tentang siksa dengan dosa pembunuhan. Siapa yang terjadi pembunuhan di dunia ini, di zaman ini, maka Qabil mendapatkan siksaan tambahan ini. Dosa yang kemudian pembunuhan, karena pertama kali pembunuhan itu adalah Qabil kepada kakaknya Habil. Bayangkan Bapak-Bapak. Nah, inilah yang kemudian kita langsungkan, ada beberapa menit lagi. Dari gambaran ini, memadukan takut dan kemudian harapan pada Allah proporsional kita. Muncul ketakutan, bukan kita kemudian tidak mau melakukan sesuatu, takut. Akhirnya di rumah terus, takut. Akhirnya dia menyendiri terus, tidak begitu. Takut. Bagaimana saya bermanfaat bagi orang lain? Aduh, saya takut. Bagaimana saya memberikan kebantuan pada orang lain? Bagaimana saya berdoa pada orang lain? Bukan takut ada di rumah, tidak mau berdakwah, tidak menyampaikan kebenaran. Dia takut pada Allah. Keluar kalian dan berikan bantuan pada orang lain yang semampu kalian lakukan. Apakah dengan kata-kata? Apakah dengan tenaga? Apakah dengan finansial? Mana yang bantu kalian yang itu jadi argumentatif di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemudian takut, lalu kemudian tidak mau berbuat. Lakukan. Perbuatan keluar, kita melakukan interaksi. Begitu banyak manusia sekarang. Anggap dia itu saudara kita, dan kita akan ajak bersama-sama kita. Mereka itu saudara kita, dan masuk surga bersama-sama. Yang ada di benak kita cuma itu. Jangan mau ngajak. Di balik ini saya ingin mendapatkan dunia. Saya ngajak dia karena dia kaya, maka dia akan mendapatkan saya berharap hartanya. Saya mengajak dia karena dia memiliki kedudukan, maka saya akan mendapatkan kehormatan kalau dia mengajak dia dan dekat sama dia. Kalau saya mengajak dia punya berbagai kepemilikan dan kemudian keterpengaruhan di masyarakat, maka saya pun siapa tahu saya mendapatkan itu. Kalau niatnya udah kayak begitu, udah jangan berdakwah. Karena apapun yang dilakukan, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Saat jangan begitu bicaranya. Mungkin barangkali tadi ingat di awal. Tapi tentunya kadang kita itu masih lakukan sambil proses dengarkan. Makanya tadi dengan ungkapan bahwa kunu rombadiyi nabi makuntum tu alimun alkitab babi makuntum tadrus. Jadilah kamu orang yang robani, yang mempelajari kitab dan mengajarkannya. Bisa jadi niat tadi salah. Sadar dia tadi. Maksud saya bagi mereka yang sudah berkali bertapa-tapa berlama-lama dakwah karena ingin mendapatkan sesuatu, ya udah dia dapatkan. Ini Anda akan nangis nanti padang mahsyar ketika protes kepada Allah, ya Rob, kenapa aku diseret ke neraka jahanam? Bukan itu aku itu sebagai seorang dai ketika masih hidup di dunia? Benar. Tetapi kamu lakukan itu karena kepentingan kamu untuk mendapatkan dunia yang sedikit itu, dan kamu sudah miliki itu semua. Bisa digambarkan, Pak? Ya, subhanallah. Tapi ini nggak diungkapkan. Para asatidz juga tidak terlepas dengan siksa Allah. Itu yang tadi dikatakan. Nah, dengan ayat ini, masuklah sekarang kepada bab yang keutamaan menangis karena takut dan rindu pada Allah. Sesudah harapan dan takut, masuk ke sini diungkapkan keutamaan menangis. Kenapa harus menangis? Kenapa harus kita melakukan kesedihan ketika hal-hal seperti ini terjadi? Karena ini Allah suka dengan orang karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini katakan, qala Allah Ta'ala wa takhiruna lil adqan yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Mereka mensungkur atas muka mereka sambil menangis dari mereka bertambah khusyuk. Itu para sahabat. Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar, ketika di dalam sholat berjamaah mungkin itu terjadi, tetapi dalam kesendirian kadang Allahu Akbar langsung dia tersungkur dia.
bersujud. Sahabat-sahabat kayak gitu. Ketika Allahu Akbar, Al-Fatihah dibaca. Di Al-Fatihah dibaca saja udah tersungkur. Dan surat dibaca udah tersungkur. Kenapa? Karena mereka takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kan itu jadi dalam kaidah fikih jadi batal. Ingat, pada waktu tertentu di mana ini ada sebuah fenomena, mereka ahli fikih semua, ketemu dengan Rasulullah, dia ahli dengan bagaimana itu adalah fikih yang belum muncul imam 4 madhab, langsung pada Rasulullah aja. Itu apa? Bukan kategori kacamata fikih. Karena apa? Sebuah itu kan larut dengan ketakutan pada Allah. Tetapi kita harus memahami syariat, makanya belajar itu komprehensif. Hakikat syariat kemudian itu adalah makrifat itu harus sempurna. Jangan sampai kita makrifah pada Allah, hakikat pada Allah. Kemudian apa syariat? Terpisahlah tiga ini, itu yang kemudian salah. Sebaik-baiknya Rasulullah yang contohnya. Rasulullah syariat dilaksanakan tidak ada. Rasulullah meninggalkan sholat. Maaf ya, aneh itu adalah sekarang udah menjadi syekh. Dan ketika syekh itu adalah kalau udah syekh, udah kemudian dari segi usia dan pengalaman, itu sholat tidak perlu lagi. Sholat tidak perlu lagi buat anak. Kenapa? Karena udah jadi syekh. Syekh dalam konteks makrifah, hakikat. Lalu apa? Aku tidak perlu sholat. Itu ada sebuah keturunan Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika dia sholat dalam satu riwayat, datanglah sinar. Lalu kemudian keluarlah bunyi, wahai Abdul Qadir Jailani, saat ini, detik ini, untuk kamu tidak perlu salat lagi. Bayangkan, dilempar, nyahlah wahai setan, sesungguhnya nabiku, kemudian junjunanku, sampai sakit pun dia sholat berjamaah. Sholat, memimpin sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Itu hati-hati Pak. Yang namanya setan menggodanya, sholat sudah nggak perlu lagi. Makanya kenapa banyak orang yang nggak perlu sholat pada level itu salah. Makanya hati-hati salah menempuh perjalanan ruhaninya ini. Bukan berarti kita juga merasa aman. Tidak, makanya berguru. Kalau ada orang ceramah, dengerin siapapun penceramahnya. Lalu kemudian kita pun ketika berceramah, saat nanti didengarkan, misalnya di Jumatan, di yang lain, dengarkan. Karena para asatid lain punya kelebihan, kekurangan, dan kita mendengarkan informasi kebenaran dari mana saja. Kecuali yang bertentangan. Bapak-bapak bisa dikatakan, bisa dimafhumi di sini ya. Sungkurnya kayak itu sampai Ali bin Abi Thalib itu sampai itu memang tidak terasa. Itu ketika dia kemudian dia sholat dan duduk, itu janggutnya basah Pak. Basah janggutnya itu. Kenapa kemudian Abu Bakar ketika Rasulullah sakit, ketika ditanya, siapa yang jadi imam ya Rasulullah? Suruh Abu Bakar jadi imam. Kata anaknya, istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, Abu Bakar tuh orang yang tidak pernah kemudian merasa, bahasanya mudah, dia mudah menangis. Bagaimana yang nanti akan memimpin? Saya bilang Abu Bakar jadi imam. Itu ada kadang-kadang banyak tuh Abu Bakar. Dan memang Abu Bakar sering kayak, padahal Abu Bakar Pak, Abu Bakar itu kalau Umar bin Khattab tadi sudah disampaikan, surganya sudah ada, bahkan bidadari yang dipilih pun sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar apa? Umar bin Khattab pernah bilang, ketika suatu saat Rasulullah bertanya tentang Abu Bakar, tentang ini, tentang kebaikan, tak satu pun yang kemudian menghalalkan. Suatu ketika Rasulullah berjamaah tuh berdiri di suatu majelis itu. Hari itu pagi itu Rasulullah tanya, siapa yang hari ini sudah ada qiyamul lail? Semua ngacungi. Siapa yang hari ini sudah rawatib misalnya, ngacungi. Siapa hari ini saum? Banyak yang ngacungi. Walaupun tidak semua seperti awal. Siapa yang hari ini sudah sedekah? Siapa yang hari ini sudah mengantarkan jenazah? Siapa hari ini sudah kemudian berdatang pada orang sakit? Siapa hari ini sudah melakukan ini. Semua yang disebutkan Rasulullah, ujung-ujungnya sudah sedikit yang ujungkannya. Tetapi Abu Bakar setiap ditanya, acungin tangan. Saya ya Rasulullah. Setiap ditanya, saya Rasulullah. Sampai orang kaget. Sampai Rasulullah bilang, Abu Bakar itu adalah segala sesuatu yang dilakukan. Makanya ketika ada orang yang melecehkan Abu Bakar, lalu Rasulullah berjalan kepada satu hal yang sama dan mendengar, apa yang kau lakukan tentang Abu Bakar?
Sesungguhnya jikalau ada umat yang hadir di saat ini ditimbang dengan kebaikan Abu Bakar, kebaikan Abu Bakar jauh masih lebih tinggi. Padahal siapa bapak-bapak yang ada di sana? Selain Abu Bakar kan ada sahabat-sahabat besar lainnya. Sampai dikatakan jikalau umat ini yang ada di sini ditimbang dengan kebaikan Abu Bakar, kebaikan Abu Bakar jauh masih lebih tinggi dibanding pada timbangan kalian semua. Bayangkan. Dan Umar ngecek informasi perang Tabuk, perang di mana paceklik, mobilisasi dana yang sangat begitu dalam kondisi krisis. Itu Umar bin Khattab, Pak, yang tadi dikatakan, yang saya kebaikan dengan penuh kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala, kebaikan limpah, dan memang kita melihat kebaikan itu. Dia bilang akan, demi Allah, hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar dengan infakku kepada Baitullah, kepada Rasulullah dalam peperangan ini. Baik Tabuk, Pak, bayangkan dalam keadaan paceklik, maka Umar bin Khattab membawa itu yang namanya setengah harta kekayaannya. Dan untuk informasi, Umar bin Khattab itu berbisnis, Pak. Pembisnis, jadi pengusaha, mirip Pak Haji lah. Ini pengusaha semua kan? Nih, dia itu apa? Pengusaha, dan kemudian apa? Dia usaha, dan hanya dia hidup sederhana dengan itu. Sebenarnya orang kaya. Nah, ketika ini semua dia berikan tuh. Duduklah dia pertama sampai Rasulullah komentar, ya Umar, begitu banyak kau berikan ini, apa yang kau tinggalkan di rumahmu? Aku tinggalkan ya Rasulullah setengah dari ini. Rasulullah berdoa, ya Umar, semoga Allah berikan keberkahan, kebaikan apa yang kau berikan ini. Harap, boleh nggak ini pastabikul? Boleh untuk dalam hal ini mah. Boleh nggak saling mengalahkan? Kan pastabikul khairat ini mah. Syirik itu boleh dilakukan, iri maka itu boleh iri itu kalau apa? Kalau dalam kebaikan. Contoh, seorang punya ilmu, punya harta, tapi bermanfaat untuk kebaikannya. Umar bin Khattab duduk. Datanglah yang lainnya. Datanglah Abu Bakar. Membawa hal yang sama, yang banyak pula. Tapi didengar, ya Abu Bakar, begitu banyak kau berikan ini. Untuk dalam persiapan peperangan ini. Apakah kamu tinggalkan di rumah? Ada yang ditinggalkan? Berapa yang kamu tinggalkan, yang diberikan ini dan tinggalkan di rumah? Demi Allah ya Rasulullah, tak ada satupun di rumahku kecuali semuanya aku berikan kepada engkau dalam jalan Allah, keridhaan Allah sama Rasulnya. Jadi di rumah saya tinggal Allah dan Rasulnya saja keridhaannya. Antum bisa bayangkan. Ini keimanan kayak apa seperti ini? Kita bisa hanya menyampaikan, tapi kita mencontohkan sampai Umar bin Khattab berkata, bergumam ketika itu, demi Allah, sampai kapanpun aku tidak akan bisa mengungguli amal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bayangkan, Pak. Ini digambarkan. Nah, Abu Bakar itu menangis seperti itu. Sahabat, makanya kalau kita kemudian, kata Aisyah, jangan pun itu, kalau kamu membaca Quran, menangislah. Terus, ya Ummul Mukminin, aku tidak bisa nangis-nangisan. Kalau kamu baca Al-Quran, menangislah. Kalau tidak bisa menangis, secara nangis-nangisan aja gimana? Karena itu Quran diturunkan dengan penuh tangisan. Ini gambar. Kenapa para sahabat? Yang paling utama siksaan yang sangat pedih itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini, Allahu Akbar, itu sangat begitu khusyuan, tambah khusyuk. Jadi kada orang kalau suatu saat sholat, lalu kemudian tadi hanya kalau berjamaah mungkin barangkali menyesuaikan ya. Kalau kadang-kadang ada orang yang suka keganggu, ada enggak. Nah, maksudnya kebanyakan itu, tapi ada di berjamaah banyak di Masjidil Haram ya. Masjid Nabawi kita bisa lihat, atau di tarawih tertentu ada, tapi menjadikan hal yang menangis ini ketika kesendirian itu jauh lebih dahsyat keikhlasannya kelihatannya. Kemudian itu juga tidak boleh, tapi kenyataannya itu. Dan Ali bin Abi Thalib itu sampai yang ada itu desisan, nggak ada kedengaran suara, tapi desis apa? Gemuruh hati atas isak tangisnya itu. Hanya air matanya. Bagaimana dengan Sayyidina Ali? Masya Allah, setiap nabi, setiap anak itu para sahabat itu punya kelebihan masing-masing. Ya, sekali lagi Sayyidina Ali punya kelebihan masing-masing. Dan kemudian ini gambarnya. Nah, dikatakan di sini, wa qala ta'ala apa min hadal hadis? Ta'jabuna wa tadhakuna wa la tabkun. Apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini dan kamu mentertawakan dan tidak menangis? Nah, karena itu mudahlah menangis. Salah satu dari kemudian kita yang akan mata yang tidak disentuh oleh api neraka itu adalah seorang yang mudah menangis karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nangis-nangisan, aduh abdi mau boleh nangis, naon yang
cing itu cabai itu digerus mak. Terus apa? Nanti saya disimpan di mata ini supaya kelihatan air mata. Air mata itu bukan air mata ketakutan, itu air mata kepanasan. Maksudnya itu adalah air mata yang memang murni keluar dari hati satu membari karena ketakutan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan terjadi. Makanya Umar bin Khattab tuh di matanya itu ada garis alir seperti aliran mata bekas karena apa tadi? Sehingga Allah Subhanahu wa taala sangat mencintainya. Masuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah ini, dengan gambaran ini kita memang tidak akan masuk selesai di dalam bab ini keutamaan menangis karena takut dan rindu pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada beberapa saja yang kemudian apakah kemudian Rasulullah menangis ini? Sebagai hadisnya diungkapkan. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra 'ala Qur'an. Qultu ya Rasulullah aqra 'alaik wa 'alaika unzil. Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Wa qara'tu 'alaihi suratin nisa hatta ji'tu ila hadhihi al-ayah. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Qala hasbukal an. Faltafattu ilaihi fa idza 'ainahu tadrifan. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda padaku, bacalah ke Al-Qur'an. Ya Rasulullah, bukankah Al-Qur'an itu diturunkan pada engkau? Iya, tetapi aku ingin mendengar bacaan dari orang selain dariku, orang lain. Maka aku bacalah Al-Qur'an surat Nisa sampai batas wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika alaihi haula'i syahida. Maka bagaimana apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari masing-masing umat dan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka. Beliau berkata, cukup wahai Abdullah bin Mas'ud, cukup bacaannya itu. Dan ketika aku mencukupi, aku melihat muka Rasulullah, itu air mata cucuran yang sangat begitu banyak. Kemudian itu Rasulullah SAW sampaikan, cukup wahai Abdul Mas'ud, karena ketika beliau kebayang nanti saatnya kamu akan jadi saksi dan juga Rasul jadi saksi dan kamu Muhammad jadi saksi terhadap umatmu. Bayangkan bagaimana beratnya gitu. Maka Rasulullah SAW sampaikan, ikuti yang apa sampai katakan, taraktu fikum amroin lama intan sakum bihima lan tadilu abada kitabullah wa sunnatur rasul. Aku wasiatkan pada kalian jangan kau tinggalkan karena tidak akan sesat ketika dua. Taraktu fikum amroin itu adalah kitabullah wa sunnatur rasul. Ikuti apa yang dikatakan. Nanti Rasulullah apa? Dia berat banget dan tapi di sisi lain kita sudah dapat informasi. Rasulullah menyampaikan, apakah kalian hai sahabatku ridho senang manakala dari penduduk surga itu seperempat dari kalian senang ya Rasulullah. Apakah kalian senang juga kalau penduduk surga nanti di dunia di akhirat kali itu adalah apa sepertiga dari kalian? Senang, dan aku berharap pada Allah penduduk surga nanti adalah apa? Setengahnya dari kalian, dari umatku. Masya Allah. Ya, setengah Pak. Jadi setengah dibagi-bagi. Bayangkan mudah-mudahan kita sedang di sini semua berharap pada Allah ahlul jannah bersama keluarga kita. Bersama siapa lagi? Kaum yang kemudian mendengar dalam ceramah ini di samping masjid kita doakan bersama-sama. Yang mendengar ini juga kita doakan bersama-sama. Dan saudara kita kaum muslimin di mana saja berada bersama-sama. Mudah-mudahan kita sampai dikatakan setengahnya aku berharap nanti Allah berikan kaum muslimin adalah penghuni surga. Masya Allah. Saat apa-apa ketemu dengan teman-teman di Cileunyi, bisa ketemu sekampung Cileunyi asal muslim semua, lalu taat ketemu Pak. Se-Indonesia ketemu. Kan dengan Timur Tengah, dengan Amerika, dengan Eropa, dengan Australia, semua bisa ketemu insya Allah. Ayo nama soson-soson. Ayo nama orang ibadah dan bermunajat pada Allah untuk setelah Allah istiqomahkan kita. Itu Rasulullah sampai air mata menangis kayak. Bapak-bapak yang saya muliakan, sekali lagi kita tidak tuntaskan sampai selesai, tapi saya menginginkan ada dua hadis lagi yang buat kita untuk memahami ini. Agar lanjutan daripada paduan antara ketakutan dengan harapan masuk ke tengah tangisan. Jadi rajin-rajinlah kita menangis. Jangan sampai tidak pernah menangis ya Pak ya. Menangis mah gak usah.
Aduh, abdi mah menangis sering Ustaz naon. Waktu muda banyak ditolak cinta saya. Aduh, saya sedih. Kembali ke ibu, kunaon jang nangis ditolak mak. Sedih, cerik. Kemudian apa? Cerik deui. Atuh eta mah aing nangis kayak gitu Bapak, enggak kualitas nangis kayak gitu mah. Nangis yang berkualitasnya bukan cerik karena ditolak oleh apa perempuan atau laki-laki. Yang nangis yang berkualitas itu adalah ketika ketakutan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian kualitas nangis. Kayak anak muda teh orang mas ya ditolak mah dukun tambah parah tuh. Sudah ditolak tambah syirik, udah keterlaluan. Cinta ditolak, dukun bertindak kan banyak itu. Udah kayak gitu sudah nutup jatuh bahasanya Bapak. Udah jatuh tertimpa tangga kesyirikan di berbahaya. Cing atuh nangisnya nangis air nama air mata berkualitas. Air mata berkualitas itu apa? Air mata bukan karena duniawi, air mata karena ukhrawi kepada Allah, itu yang berkualitas. Nahon air nangis ketika baca Quran menangis kualitas. Ketika ingat dosa menangis berkualitas. Ketika membantu orang saking gembiranya dan kita bisa mendapatkan kebaikan menangis karena kualitas nilai ukhrawi. Jadi apa definisi air mata berkualitas? Air mata yang keluar dari seseorang karena takut karena pada Allah, siksaan Allah dan harapan pada Allah. Itu ini namanya definisinya. Ustaz eta definisi mana? Bisa anak mah menyampaikan definisi dari berbagai guru yang telah menyampaikan. Nggak ada referensinya Ustaz definisi kayak gitu. Ya itu referensinya dari Al-Quran semua sudah kan, buktinya ada seperti ini. Ini bapak-bapak nangisnya kualitas ya sama-sama ada sabtan saya jangan gara-gara ini Ustaz kalau sakit ya sakit ada sedikit lah bisa karena sakitnya tadi, tapi ingat sakit mengarahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami Pak ya. Jadi bukan gara-gara tadi. Jangan air mata yang kualitas. Karena air mata yang berkualitas yang definisi tadi, maka itu akan menghambat sisaan neraka jahanam. Dua mata yang tidak pernah disentuh api neraka. Satu mata yang dia bangun dalam kesendirian di malam hari ketika orang larut dalam ketiduran, dia berdoa pada Allah dengan sholatnya, dengan zikirnya, dan dia bermunajat pada Allah, lalu kemudian dia tersungkruk yang tadi. Tersungkur, menangis dan kemudian mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu mata yang tidak akan pernah disentuh neraka jahanam. Mata yang kemudian seorang tentara, seorang polisi bahasanya, seorang penjaga atau bahasa army atau adalah apa? Askar yang dia ditugaskan di dalam pembatasan antara negara kafir dengan negara Islam. Dia jaga matanya sampai dia adalah ngantuk, bahkan kelilipan, sampai air mata pun keluar, sampai kayak gitu. Itu air matanya, walaupun tidak keluar air mata, tapi air mata yang menjaga itu, maka mereka itu sama dengan air mata menangis yang tidak akan disentuh neraka jahanam. Itu jangan disepelekan, itu tentara nasional Indonesia atau Polri ya, ini polisi, lalu di perbatasan itu yang jauh istri anaknya itu adalah di Jawa, anaknya jauh kiloan meter, dia pegang senjata, bahkan ada yang terbunuh oleh KKB. Bayangkan demi bangsa, dan kemudian demi bangsa itu ada keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, dengan tentunya juga adalah dengan founding father yang menjadikan ini ada kebaikan. Itu jangan disepelekan. Bisa jadi yang masuk surga itu bukan orang-orang yang berceramah, itu tuh orang-orang gitu duluan tuh. Maka kita nggak tahu. Bisa jadi itu orang-orang yang ketika dicek itu adalah mereka-mereka yang kemudian mendapatkan keridhaan Allah, itu mereka-mereka yang tidak lagi berpikir yang lain-lain. Siapa dia? Itu di kalangan tentara. Sekarang Nanggala masuk di angkatan laut, pecah, bayangkan. Ketika kemudian mereka meninggal dalam rangka menjaga keutuhan, dan kita doakan. Syahid semua, bahkan syahidnya lebih dari syahid darat. Karena ketika nilai syahid tertinggi adalah syahid di laut. Kenapa? Dia itu adalah kalau di darat bisa napas, kalau di laut tidak bisa napas. Itu adalah bertimpah-timpah itu, makanya sekali lagi tadi. Makanya kalau nanti ada jihad fisabilillah, nanti jihad fisabilillah Indonesia katakan, karena presiden harus mengatakan kepada parlemen, misalnya ada penjajahan kembali ke Indonesia, misalnya bangkit Pak kita. Ini ada di Natuna misalnya, di Natuna ini ada peperangan besar dengan orang-orang yang akan menyerang Indonesia.
daftar Pak. Kita bisa daftar di sana. Kenapa? Itu peluang masuk kebaikan. Jadi jangan coba-coba ke Indonesia dengan konteks kayak begini. Di negeri ini adalah negeri yang kuat di dalam peperangan. Negeri ini adalah negeri pejuang. Negeri ini negeri yang penuh dengan keberanian. Walaupun mereka dijajah oleh 3,5 abad, 3,5 tahun oleh Jepang, oleh Belanda, oleh sekutu dan sebagainya, mereka itu kalau sudah bangkit nggak akan bisa ngelawan. Sampai kejadian yang namanya itu adalah Inggris memboncengi nikah itu Belanda, dan kemudian sekutu pemenangan lagi, euforia kemenangan Perang Dunia Kedua. Masuk di mana di Surabaya nggak ada apa-apanya Pak dengan Surabaya. Baru dengan Surabaya, walaupun di Surabaya itu bukan orang Surabaya saja, tapi dari ini Siliwangi datang, dari berbagai daerah datang. Artinya kalau Indonesia kompak tidak ada yang mengalahkan. China datang ke Indonesia untuk minta di zaman Raden Wijaya. Habis Pak. Negeri ini banyak insya Allah kalau dibangkitkan oleh para ulamanya. Kemarin waktu dulu di Surabaya dibangkitkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lalu kemudian Bung Tomo mau memimpin perjalanan pertempuran itu. Itu nggak ada kekuatan Pak. Yang namanya orang Israel sama Hamas tidak ada kekuatan. Yang ada kenapa? Orang-orang Hamas yang berperang itu adalah banyak-banyak yang hafiz Quran, dekat pada Quran. Mereka itu adalah apa? Sangat begitu punya daya tahan yang kuat. Bayangkan atau di reruntuhan bisa berminggu-minggu dia tanpa bekas dan melakukan, jangan tanya gini gimana sholatnya, mereka jauh lebih tahu daripada kita fikihnya. Jangan sangat tanya karena paradigma kita ini sholatnya gimana ya, kalau gini nanya fikih pada ahli fikih, teras dalam peperangan akan berbeda kondisi. Keadaan darurat itu harus dipahami oleh kita. Jangan paradigma berpikir kita kadang-kadang melihat yang lain. Indonesia lagi Pak Soekarno, Agus Salim, Muhammad Hatta lagi ingin apa yang kemudian syarat kemerdekaan, syarat negara ini adalah harus syarat ada wilayahnya, ada kepemimpinannya itu, dan ada rakyatnya. Tapi satu yang belum itu adalah apa? Pengakuan dunia internasional. Bayangkan di antara kegelisahan itu, teleponlah dari Palestina, Syekh Palestina, Imam Palestina. Baik datang ke kami, saya tanda tangan, itu adalah surat pengakuan kalian merdeka. Bayangkan, Palestina itu Pak. Kenapa Soekarno itu adalah apa? Mendukung Palestina. Karena memang kita juga adalah pernah berhutang. Bukan hanya berhutang saja, karena itu juga muslim. Makanya kita tidak pernah akan mengakui Israel. Tidak akan mengakui itu adalah Israel. Bahkan itu adalah penjajah yang mengerampas negeri Palestina. Makanya jangan sampai nyinyir, udah tidak mendoakan, sudah tidak memberikan ini bantuan, ngomong bantuan katanya ditilep, bantuan untuk apa? Naudzubillah summa naudzubillah. Nanti kalau dia ketemu dengan munkar nakir nangis kayak gitu. Udah bantu, tidak doa kayak itu kita lakukan. Ini mah nyinyir dan sebagainya. Ngapain bantuan Palestina? Orang juga lagi susah. Susah dulu kalau kita diakui sama siapa? Kalau bapak itulah. Bahkan itu yang namanya Palestina memberikan bantuan, bukan hanya tanda tangan saja, pengakuan finansial pun diberikan Pak. Nah sekarang mereka lagi dijajah. Masa kita tidak perhatian? Nah inilah mengakui kita. Ingat, Muqaddimah Undang Dasar 45 itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu clear di negeri ini, itu adalah mengakui kebaikan itu. Kita pegang itu Pancasila, Muqaddimah Undang-Undang 45, jangan diputar balikan hal-hal seperti itu. Ini saya sampaikan di sini agar kita proporsional melihat melebar kondisi tadi. Takut pada Allah, menangis pada Allah dalam rangka ketaatan. Makanya saya lebarkan konteks Indonesia. Iya Pak, lihat orang yang kemudian sekarang menjaga. Wafil sedia meninggalkan anak istrinya. Sampai berapa orang yang meninggal kemarin di Nanggala itu? 40-an lebih. Dan sebagainya. 40 ada. Yang di Nanggala, yang Angkatan Laut. Berapa? 59. Sekarang Joko Karyan mengumpulkan dana untuk membeli kapal selam yang lebih baik lagi. Karena kita perlu untuk diperbaiki. Nah inilah Bapak-Bapak yang saya muliakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita. Lebarkan apa yang ada di sini itu dengan pengetahuan konteks kita. Tapi bukan berarti kita untuk saling menjerumuskan. Satu hati. Tanya ke saya atau para ulama atau para ustadz ya kiai, antum ngomong tuh untuk apa? Aneh ngomong untuk sama-sama selamat, itu aja intinya.
Aneh ngomong untuk sama-sama kita menuju ke surga yang penuh kenikmatan bersama. Nggak ada kepentingan pribadi. Aneh ngomong supaya bapak-bapak yang tadi na'udzubillah sama na'udzubillah. Kalaupun ada itu, tapi bukan karena ini. Kita ingin kalian, saya bersama-sama ketemu Allah, selamat semuanya. Ketika diusung, tiga apa? Kodimuni, cepat. Bukan apa, teriak-teriak. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat dari rumah, duduk di sini, mendengarkan, dan insya Allah apapun yang kita lakukan ini satu hal, mudah-mudahan kita sama untuk menuju kepada ketaatan dan menuju kepada keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup, silakan ada pertanyaan dari bapak-bapak, silakan. Sebelum kita tutup, ada kira-kira? Cukup jelas? Cukup jelas. Kita tutup dengan doa, dengan awali istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'ul majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma afina fi badani, Allahumma afina fi sam'i, Allahumma afina fi basari. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi Suriah. Allahumma ansuril mujahidina fi Kashmir. Allahumma ansuril mujahidina fi Iraq. Allahumma ansuril mujahidina fi Iran. Allahumma ansuril mujahidina fi Burma. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan wa kulli zaman. Allahumma alif baina qulubil mu'minina wal mujahidina fi Indonesia fi kulli makan wa kulli zaman. Ya Allah, ya Rabb kami, maafkanlah semua kehilapan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, beri kesempatan kami untuk taubatan nasuha. Beri kesempatan kami untuk melakukan kebaikan yang banyak. Beri kesempatan kami untuk melakukan ketaatan kepadamu, ya Allah. Beri kesempatan kami untuk senantiasa kami tunduk dan patuh dan menjalankan banyak amal soleh sebelum Engkau panggil nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, begitu banyak kehilapan yang kami lakukan sampai detik ini, ya Allah, tolong maafkan kehilapan kami, baik disengaja maupun tidak disengaja. Baik dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah kepada kami rezeki yang halalan thayyiban mubarakah dan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan berikan kepada kami, ya Allah, keilmuan yang luas yang bisa bermanfaat buat yang lain. Yang berikan juga dari rezeki halalan thayyiban mubarakah wasiah yang tahu juga manfaat dan bisa berbagi dengan yang lain. Dan ya Allah, ya Rabb kami juga berdoa pada untuk kedua orang tua kami. Maafkanlah kehilapan mereka, terimalah amal ibadah mereka, tempatkan mereka di sisi-Mu, ya Allah. Hal yang sama pada guru-guru kami yang telah tiada, ya Allah. Mereka pun sama sebagaimana doa kami pada orang tua kami, karena mereka juga orang tua kami yang telah mengajarkan kami. Hanya orang tua di dalam pengajaran ini. Dan ya Allah, ya Rabb kami juga punya saudara-saudara sekandung dan kemudian dari kakak maupun saudara yang lainnya. Hal yang doa tidak kami kurangi adalah sebagaimana doa kami. Dan kami juga punya para tetangga kami, ya Allah, kami doakan para tetangga kami yang ada di posisi kami, di depan, kanan, kiri, belakang rumah kami, termasuk juga yang kami di sekarang ceramah. Di Masjid Nurul Hikmah, di sekitar Masjid Nurul Hikmah, kami doakan dengan doa yang kami tidak kurangi, di mana kami minta doa pada Engkau. Berdoa pada Engkau untuk diri kami dan keluarga kami, ini pun ditujukan pada mereka-mereka semua, ya Allah. Dan kami pun juga berdoa kepada seluruh kaum muslimin di mana saja berada, dengan doa yang kami panjatkan pada Engkau untuk diri kami, tanpa mengurangi sedikit pun. Berikanlah kebaikan-kebaikan yang kami doakan untuk diri kami dan keluarga kami. Dan ya Allah, ya Rabb kami juga berdoa kepada Engkau, ya Allah, spesial bahwa doa ini
Yang kemudian acara ini adalah mengkaji kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi yang telah tiada beliau, dan berikanlah kedudukan yang mulia pada beliau telah jariah ilmunya yang kami manfaatkan dalam kajian rutin kami di Sabtu pagi ini ya Allah. Dan ya Allah ya Rabb kami berdoa juga pada Engkau secara kemanusiaan, kemudian di negeri yang kami cintai, negara Kesatuan Republik Indonesia, jadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kami yakin Indonesia akan seperti itu. Dan di negeri ini banyak komponen bangsa lainnya selain Muslim. Ya Allah kami berdoa pada mereka, berikan hidayah pada mereka sehingga bisa mentaati apa yang Engkau perintahkan pada kami. Sekali lagi ya Allah, menangkanlah saudara kami juga di berbagai negeri yang berperang di Palestina. Ya Allah menangkanlah dan merdekakan negeri yang kami cintai, Palestina, negeri Suriah, dan juga adalah berbagai tempat di Kashmir, juga adalah di Burma dan di tempat-tempat lainnya ya Allah. Dan ya Allah ya Rabb kami, sekali lagi tolong kabulkan doa kami dan beri kesempatan kami dalam rangka taat kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.